Malam 26 November 1989, sebuah pesawat angkut militer Prancis mendarat diam-diam di Bandara Internasional Prince Said Ibrahim di Komoro. Pesawat itu membawa sekitar 500 pasukan khusus dari unit infanteri para marinir Prancis. Tak butuh waktu lama, mereka segera menyebar, bergerak cepat menuju kompleks tempat tinggal Bob Denard. Operasi malam itu diberi nama Sandi Azale. Ini adalah operasi rahasia yang hanya diketahui para elit tertinggi militer Prancis. Pasukan Prancis itu menyerbu dengan taktis, tidak menimbulkan pertempuran besar, tapi cukup cepat untuk mematahkan perlawanan kecil dari para pengawal pribadi Bob. Tak sampai subuh, pria yang pernah disebut sebagai penguasa bayangan negara Komoro itu ditangkap hidup-hidup. Lalu siapa sebenarnya lelaki yang ditangkap oleh pasukan khusus Prancis itu? Bob Denard adalah legenda tentara bayaran. Ia telah berada di Afrika selama 30 tahun, mendirikan kerajaan tentara bayaran yang sangat berkuasa, membunuh 4 presiden Afrika, dan menggulingkan lebih dari selusin rezim di Afrika. Selain itu, ia juga menikahi 6 istri cantik, termasuk seorang istri lokal dari Afrika. Belakangan, dia menjadi mu'alaf ketika menikah di Afrika. Setelah mu'alaf, dia memakai nama Said Mustafa Majo. Ketika disergap, Bob Denard yang saat itu berusia 60 tahun sedang berada di rumahnya bersama beberapa loyalisnya. Ia tidak menduga sama sekali serangan akan datang dari negaranya sendiri. Negara yang selama ini diam-diam mendukung kelakuannya menjajah Afrika. Para pemimpin Afrika yang anti Prancis sudah pasti akan dikudeta oleh serdadu bayaran pimpinan Bob. Begitu ditangkap, Bob Denard langsung diterbangkan ke Prancis dengan pengawalan ketat, seperti tahanan perang. Pemerintah Prancis menyatakan tindakan itu sebagai intervensi untuk menstabilkan kawasan. Tapi banyak yang menilai itu adalah cara Prancis untuk cuci tangan setelah bertahun-tahun membiarkan Denard bermain di wilayah abu-abu kekuasaan di Afrika. Presiden Komoro, Said Mohamed Johar, yang sebelumnya dilindungi oleh Bob Denard, ikut diamankan dan ditempatkan di bawah perlindungan Prancis. Insiden ini menandai akhir kekuasaan Bob di Komoro, negara kepulauan kecil yang telah ia jadikan ladang bisnis dan arena politik pribadi sejak tahun 1978. Dengan pasukan kecil yang terlatih, Bob selama bertahun-tahun mengatur pemerintahan, membentuk milisi lokal, dan bahkan menikah dengan perempuan Komoro untuk menguatkan posisinya secara sosial. Operasi Azale adalah peringatan bahwa tentara bayaran yang paling berjasa sekalipun bisa dieliminasi jika sudah terlalu mandiri. Kejadian ini adalah titik balik dalam kehidupan Bob. Setelah dikeluarkan dari Komoro, reputasinya di dunia tentara bayaran anjlok. Ia sempat ditahan dan diadili, meski sebagian besar tuduhan terhadapnya tidak terbukti secara hukum. Tapi ini bukan akhir karir Bob. 6 tahun kemudian, dia kembali. Pada tahun 1995, Bob Denard kembali memimpin kudeta di Komoro. Ia mendarat bersama 33 tentara bayaran dan dalam hitungan jam berhasil mengambil alih kembali kekuasaan. Ini mengejutkan banyak pihak, termasuk pemerintah Prancis sendiri. Nama aslinya Gilbert Bourgeois. Dia lahir pada 7 April 1929 di sebuah desa kecil di wilayah barat daya Prancis. Ia dibesarkan dalam keluarga Katolik yang konservatif di masa ketika Prancis baru saja keluar dari trauma Perang Dunia Pertama. Ketika remaja, Bob sempat bercita-cita menjadi pelaut. Namun arah hidupnya berubah ketika ia memutuskan masuk dinas militer pada akhir dekade 1940-an. Di tengah ketegangan kolonial Prancis dengan wilayah-wilayah jajahannya di Afrika dan Asia. Karir militernya dimulai di Angkatan Laut Prancis, di mana ia bertugas selama Perang Indochina. Ia kemudian ditugaskan ke Maroko dan Aljazair, dua wilayah yang menjadi pusat perlawanan terhadap kolonialisme Prancis.
Disinilah dia melihat langsung betapa brutal dan kompleksnya konflik kolonial. Ia belajar banyak tentang perang gerilya, kontra-insurgensi, serta pentingnya membangun jaringan loyalis di dalam komunitas lokal. Tapi karir militernya terhenti mendadak setelah ia dihukum penjara karena terlibat dalam rencana pembunuhan terhadap Perdana Menteri Prancis Pierre Mendès France pada tahun 1954. Setelah keluar dari penjara, Bob tidak kembali ke militer resmi. Dia bergabung dengan dunia militer bayaran, bidang yang saat itu sedang berkembang pesat seiring gelombang dekolonialisasi di Afrika. Bob menjadi bagian dari kelompok-kelompok paramiliter bayaran yang direkrut oleh perusahaan-perusahaan intelijen swasta. Dan seringkali dia bekerja dengan restu tidak langsung dari pemerintah Prancis. Peran barunya tidak resmi, tidak berbendera, tapi sangat nyata dalam konflik bersenjata. Selama dekade 1960-an, Bob Denard aktif dalam berbagai operasi militer di Afrika. Ia pernah bertempur di Katanga saat wilayah itu mencoba memisahkan diri dari Kongo. Ia juga terlibat dalam pemberontakan di Angola, Nigeria, dan Rhodesia. Sejak saat itu, reputasinya mulai dibangun. Pasukannya sangat efektif di medan perang. Kemampuannya merekrut dan melatih pasukan lokal serta kesediaannya mengambil pekerjaan yang tidak disentuh tentara reguler membuat reputasinya semakin bersinar. Ia mulai dikenal sebagai tentara bayaran yang paling efektif dan paling setia kepada uang. Menjelang akhir tahun 70-an, Bob Denard sudah menjadi nama besar di jaringan tentara bayaran berbahasa Perancis. Ia punya koneksi dengan elit politik kanan Prancis, beberapa bekas kolonel angkatan laut, dan tokoh-tokoh intelijen yang beroperasi di Afrika. Ketika krisis politik melanda negara kecil Komoro pada tahun 1978, Bob datang, siap menjalankan misi menggulingkan rezim dengan cara-cara yang tak mungkin dilakukan secara resmi oleh negara. Bob memimpin operasi militer kecil namun efektif untuk menggulingkan Presiden Komoro saat itu, Ali Soili. Ali dikenal sebagai pemimpin progresif yang anti-barat dan mencoba memisahkan diri dari pengaruh Prancis. Kudeta berlangsung cepat. Bob bersama sekitar 50 tentara bayaran yang sebagian besar veteran perang dari Prancis dan Afrika mendarat diam-diam di pulau utama dan bergerak menuju istana presiden. Ali ditangkap dan beberapa hari kemudian ditemukan tewas dengan penyebab kematian yang hingga kini belum pernah diungkap secara transparan. Setelah kudeta, Bob mengangkat kembali Ahmed Abdallah, mantan presiden Komoro yang pro-Prancis. Kemenangan itu menjadi awal dari pengaruh Bob di Komoro. Ia tidak meninggalkan negara itu, justru menetap dan membentuk satuan elit yang disebut Garde Presidente. Pasukan ini secara resmi bertugas melindungi presiden, namun secara prakteknya tunduk langsung kepada Bob. Bob melatih dan membiayai pasukan ini sendiri. Dia juga menempatkan orang-orang loyalnya dalam posisi-posisi strategis di militer, kepolisian, dan administrasi sipil. Dalam beberapa bulan, ia telah membangun struktur kekuasaan paralel yang beroperasi di luar kontrol resmi negara itu. Meski dia memiliki pangkat resmi kolonel di Angkatan Bersenjata Komoro, tapi sejatinya dia adalah presidennya. Selain mengendalikan institusi keamanan, Bob juga membangun pengaruh sosial. Ia masuk Islam, mengganti namanya menjadi Said Mustafa Mahjoub, dan menikah dengan perempuan lokal. Ini bukan langkah simbolik, dia melakukannya dengan strategi politik untuk menciptakan legitimasi di mata penduduk setempat. Bob memposisikan dirinya sebagai pelindung stabilitas nasional. Bahkan sebenarnya dialah penguasa de facto negara tersebut. Tidak ada keputusan penting yang bisa dijalankan presiden tanpa izin dari dirinya. Selama lebih dari 1 dekade, Komoro menjadi semacam negara satelit pribadi bagi Bob. Ia mengatur akses ke anggaran negara, mengontrol perdagangan legal maupun ilegal, dan memastikan siapapun yang menentangnya akan disingkirkan. Ketika Presiden Abdallah mulai berusaha mengambil alih kendali penuh di akhir tahun 80-an, situasi berubah. Abdallah ditemukan tewas tertembak pada tahun 1989. Tidak diketahui siapa pembunuhnya. Banyak pihak yang menduga Bob terlibat, meskipun ia selalu membantah. Tak lama setelahnya,
Prancis memutuskan untuk turun tangan dan mengakhiri rezim tentara bayaran yang telah mereka toleransi selama bertahun-tahun. Dan mulailah operasi Azalea pertama dilakukan. Bob ditangkap oleh sedikitnya 500 tentara marinir Prancis. Selama lebih dari 3 dekade, Bob Denard aktif dalam berbagai konflik di Afrika. Ini memposisikan dirinya menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam jaringan tentara bayaran pasca kolonial. Ia terlibat langsung dalam operasi militer di setidaknya 6 negara: Kongo, Nigeria, Angola, Benin, Zimbabwe, dan Komoro. Setiap kali masuk ke suatu negara, Bob tidak hanya datang dengan senjata, tapi dia juga membawa informasi intelijen, logistik, dan hubungan politik yang memungkinkan dirinya menanamkan pengaruh lebih dalam dari sekedar bertempur. Banyak kalangan menyebutnya bukan sekedar tentara bayaran, tapi juga operator politik. Di Kongo pada tahun 64, Bob bergabung dalam operasi untuk memadamkan pemberontakan Simba yang anti-barat. Bekerja untuk pemerintahan Mobutu Sese Seko, ia memimpin unit kecil yang sangat efektif dan dikenal brutal. Di Nigeria, dia disebut-sebut sebagai salah satu pemasok senjata ke Biafra selama Perang Saudara, meskipun keterlibatannya tak pernah dikonfirmasi secara resmi. Di Benin tahun 1977, dia memimpin percobaan kudeta terhadap Presiden Mathieu Kérékou, namun gagal. Meskipun demikian, insiden itu cukup menunjukkan bahwa ia punya jaringan dan keberanian untuk menyerang kepala negara yang sedang berkuasa. Yang membuat negara-negara Afrika takut kepada Bob bukan hanya kekuatannya di lapangan, tapi karena ia dianggap mewakili kekuasaan yang lebih besar di balik layar, yakni Prancis. Bob sering beroperasi dengan perlindungan politik informal dari jaringan intelijen Prancis, terutama dari kelompok Francafrique yang ingin menjaga bekas jajahan tetap berada di bawah pengaruh Prancis. Kehadiran Bob di sebuah negara sering dianggap sebagai sinyal bahwa Prancis sedang mengirimkan pesan peringatan. Bahkan ketika pemerintah Prancis membantah terlibat, jejak dukungan logistik dan finansial kepada kelompok Bob tetap terlihat. Selain kekuatan militer, Bob juga memiliki strategi sosial politik yang membuatnya sulit digoyang. Ia piawai membangun aliansi lokal, menyuap elit militer, dan membentuk pasukan paramiliter yang loyal kepadanya, bukan kepada negara. Dalam banyak kasus, dia menciptakan sistem perlindungan mirip mafia. Selama penguasa mengikuti arahannya, stabilitas dijamin. Namun, begitu ada upaya untuk mandiri, kekacauan bisa muncul. Dengan kombinasi pengaruh militer, dukungan intelijen, dan ketergantungan politik negara-negara kecil, Bob menjelma menjadi aktor yang lebih ditakuti daripada presiden. Kudeta tahun 1989 bukan akhir dari kiprah Bob Denard di Komoro. Meski ditangkap oleh pasukan elit Prancis lewat operasi Azalea dan diterbangkan ke luar negeri, Bob tidak benar-benar dihukum. Ia memang sempat ditahan di Paris, tapi tuduhan terhadapnya mengambang karena sebagian besar aksinya dilakukan di luar yurisdiksi hukum nasional. Dalam beberapa bulan saja, Bob sudah kembali hidup bebas. 6 tahun kemudian, pada tahun 1995, Bob Denard kembali memimpin kudeta di Komoro. Ia mendarat bersama 33 orang tentara bayaran dan dalam hitungan jam berhasil mengambil alih kembali kekuasaan di sana. Ini mengejutkan banyak pihak, termasuk pemerintah Prancis sendiri. Bob ternyata masih punya jaringan kuat, baik di militer Komoro maupun di kalangan kanan konservatif Prancis. Mereka membutuhkan Bob dan melihatnya sebagai alat untuk menjaga stabilitas kawasan. Namun situasi politik global sudah berubah. Prancis berada di bawah tekanan internasional untuk mengakhiri praktek lama mereka dalam mendukung aktor-aktor bayangan di Afrika. Kali ini, pemerintah tidak memberi ruang. Dalam waktu singkat, Prancis melancarkan operasi Azalea II. Mereka mengirim lebih dari 600 pasukan dan menangkap Bob Denard untuk kedua kalinya. Kali ini karirnya benar-benar tamat.
Bob diadili secara terbuka meski kembali dibebaskan karena kurang bukti. Setelah itu, Bob Denard tidak pernah lagi kembali ke medan konflik. Usianya menua, kesehatannya menurun, dan ia mulai menderita Alzheimer. Ia menghabiskan sisa hidupnya di Paris dan meninggal tahun 2007 dalam usia 78 tahun. Bob Denard memang tidak pernah menjadi kepala negara, tapi ia pernah menggulingkan beberapa presiden, menciptakan pasukan sendiri, dan mengatur negara dari balik layar. Warisannya adalah jejak kelam bagaimana satu orang dengan koneksi dan senjata bisa mengacak-acak peta kekuasaan Afrika selama lebih dari 3 dekade.